Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah-istilah di fisika yang maknanya sama dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalkan jarak, atau perpindahan, atau kecepatan. Nah, makna di kehidupan sehari-hari dan makna di fisikanya sama. Tapi ada beberapa istilah di fisika yang makna di kehidupan sehari-harinya itu berbeda cukup jauh dengan makna yang dimaksud dengan di fisika. Seperti yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tentang usaha atau work atau kerja. Istilah usaha di kehidupan sehari-hari mungkin identik dengan cara untuk mencapai sesuatu. Seperti misalkan buka usaha, buka warung gitu ya, itu untuk mencapai tujuan tertentu ya mendapat keuntungan. Atau misalkan usaha mendorong mobil gitu, seperti ini, biar mobilnya maju lah gitu ya. Nah, atau misalkan berusaha belajar dengan giat untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan misal. Dan istilah-istilah usaha lain yang tentunya kita kenal di kehidupan sehari-hari. Nah, apa bedanya dengan makna usaha di fisika? Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan percobaan sederhana berikut ini nih. Ada benda didorong atau dikenai gaya lah seperti ini, lalu kemudian benda itu berpindah, maka gaya yang diberikan kepada benda tadi itu sudah melakukan usaha. Loh, kalau begitu hampir sama dengan istilah usaha di kehidupan sehari-hari. Oke, tunggu dulu. Nah, kalau kita lihat misalkan cara mendorongnya begini nih. Cara mendorong pertama begini, cara mendorong kedua seperti ini, dan cara mendorong ketiga seperti ini. Kira-kira mana yang lebih efektif dalam melakukan usahanya? Ya, tentunya cara mendorong yang seperti ini. Cara mendorong yang pertama juga akan menyebabkan benda akan berpindah, ya, cuman akan lebih efektif dengan yang ini. Bahkan mendorong dengan cara seperti ini tentunya tidak akan efektif sama sekali, karena benda tidak akan berpindah sama sekali ke arah mendatar. Jadi usaha yang dimaksud di fisika salah satunya itu ada sifat vektor dari gaya di sana. Gaya yang diberikan berbeda arah, maka tentunya usahanya mesti berbeda, bukan hanya besarnya saja. Arahnya berbeda, maka usahanya akan berbeda. Apalagi kira-kira yang mempengaruhi usaha nih? Nah, yang mempengaruhi usaha kemudian adalah perpindahannya. Nah, tentunya harus berbeda usahanya antara yang pindahnya sedikit dengan yang pindahnya jauh. Dan secara matematis dituliskan bahwa usaha itu, atau kita lambangkan dengan W, adalah F dikalikan delta S cos theta, di mana F itu adalah gaya yang diberikan, delta S itu adalah perpindahannya, dan cosinus theta ini adalah sudut antara perpindahan dengan gaya yang diberikan. Di sini akan lebih terlihat lagi bedanya antara usaha yang dimaksud di fisika dengan usaha yang dimaknai di kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan begini ya, ada seseorang menahan beban seperti ini. Setelah beberapa lama dia menahan beban, tentunya orang ini akan kelelahan. Kalau dimaknai di kehidupan sehari-hari, karena dia kelelahan, maka bolehlah kita mengatakan bahwa orang tersebut sudah melakukan usaha untuk menahan beban. Nah, tapi jika di fisika, kalau bendanya hanya ditahan saja, selama selang waktu ditahan itu, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh orang itu. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan, delta S ini 0, maka usahanya juga akan 0. Nah, ini tampak berbeda sekali antara usaha yang dimaksud di fisika dengan usaha yang dimaksud di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak akan ada usaha di fisika kalau tidak ada perpindahan. Nah, di sini terlihat juga bahwa usaha itu bergantung ke sudutnya ya, sudut antara gaya dan perpindahan. Itu artinya nih, usaha yang diberikan oleh sebuah gaya itu akan negatif kalau gaya yang diberikannya itu berlawanan arah dengan perpindahannya. Misalkan benda
diangkat ke atas. Di benda itu berarti ada dua gaya, itu gaya angkat dan gaya gravitasi. Gaya berat arahnya ke bawah, sedangkan perpindahannya ke atas. Nah, maka usaha dari gaya berat ini akan menjadi negatif karena gaya beratnya ke bawah, tapi perpindahannya ke atas, gitu. Nah, tapi usaha akan positif kalau gayanya searah dengan perpindahannya. Di kasus yang tadi, benda diangkat, maka gaya angkatnya, usahanya akan positif karena gayanya ke atas dan perpindahannya pun ke arah atas. Nah, tapi juga kalau gayanya tegak lurus atau 90 derajat terhadap perpindahannya, cos 90 derajat itu adalah 0, maka usahanya adalah 0. Misalkan benda yang didorong tadi, benda yang didorong itu dia punya gaya beratnya ke bawah, perpindahannya ke arah kanan, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu adalah 0 karena sudutnya 90 derajat. Itu artinya tidak ada usaha yang dilakukan oleh gaya berat selama benda itu berpindah. Ya, kenapa benda itu berpindah? Pasti ada gaya lain yang membuat benda itu berpindah. Coba lihat ya, ada sebuah benda ditarik dengan gaya-gaya seperti ini nih. Oke, dan bendanya berpindah ke arah kanan. Oke, nah coba urutkan usaha yang paling positif sampai yang paling negatif dari gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Oke, yang paling positif tentunya adalah usaha yang dilakukan oleh F3, perpindahan ke kanan, arah gaya yang ke kanan. Oke, lalu kemudian yang 0 oleh F1, kemudian F4 negatif ya, dan F2 itu lebih negatif lagi karena kalau F4 itu tidak 180 banget ya. Kalau yang F2 itu kan 180 derajat, sehingga akan paling negatif itu F2. Oke? Nah, usaha itu adalah skalar. Usaha itu F dikali S cos theta. Ya, dan F cos theta itu adalah perkalian dot. Setiap perkalian dot produk dari dua buah vektor maka akan menghasilkan skalar. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yang linknya mungkin nanti akan saya simpan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, satuan dari usaha itu tentunya adalah Newton meter, di mana 1 Newton meter itu kemudian disebut dengan 1 Joule. Nah, tadi ya, usaha itu bisa positif, bisa negatif ya. Nah, kalau usaha positif itu juga berarti bahwa energi diberikan ke sistem. Oke? Kalau usaha positif, sekali lagi, itu ada energi yang diberikan ke sistem. Tapi sebaliknya, kalau usahanya negatif, itu berarti energi dari sistem diambil. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa usaha itu adalah perpindahan energi atau transfer energi melalui gaya. Nah, bagaimana nanti hubungan antara usaha dengan perubahan energi akan kita bahas di video berikutnya tentang teorema usaha energi. Nah, sekarang kita latihan dulu deh. Oke. Ada sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton dan benda tersebut bergesekan dengan gaya gesek 5 Newton seperti ini. Tentunya di benda ini ada gaya berat, juga ada gaya normal. Pertanyaannya adalah, berapakah usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya? Oh ya, dan bendanya berpindah ke sebelah kanan sejauh 3 meter. Nah, kita lihat di sini gaya berat dan gaya normal itu sudutnya 90 derajat terhadap perpindahannya. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa karena kosinusnya 90 derajat itu adalah 0, maka usaha yang dilakukan oleh gaya normal dan gaya berat itu adalah 0. Oke? Nah, sekarang kita lihat usaha yang dilakukan oleh gaya yang 50 Newton. Kita masukkan ke persamaan usaha yang tadi bahwa usaha sama dengan F kali delta S cos theta. Ya. Gayanya 50 Newton, delta S-nya 3 meter, dan kosinus 30 derajat. Oke, lalu kemudian kita masukkan kosinus 30 derajat itu setengah akar 3, 50 kali 3-nya jadi 150, 150 kali setengah jadi 75, sehingga 75 akar 3 Newton meter ya. Atau kalau akar 3-nya kita masukkan, maka akan menghasilkan 75 dikali 1,7, yaitu sekitar 130 Newton meter. Oke. Nah, sekarang berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek? Nah, tentunya sama nih dengan yang tadi. Kita kalikan F dikali delta S, F-nya gaya gesek tentunya kosinus 180 derajat,
ya, karena sudut antara perpindahan dan gaya geseknya adalah 180 derajat. Gaya geseknya 5 Newton, perpindahannya masih 3 meter, cos 180 derajat adalah -1. Sehingga hasilnya menjadi -15 Newton meter. Nah, kalau kita jumlahkan usaha pada benda itu, usaha totalnya itu berarti usaha yang dilakukan oleh gaya yang 50 Newton itu ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Ya, sehingga 130 Newton meter atau 130 Joule dikurangi 15 Joule, sehingga usaha totalnya adalah 115 Joule. Nah, itu sekilas mengenai usaha. Ini sudah mulai teduh lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, saya Agung Firmansyah dari Toksis Fisika.